Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berlatar belakang balas dendam, namun dilakukan oleh seorang wanita. Film ini berjudul Colombiana, menceritakan tentang seorang anak kecil yang harus bertahan hidup setelah ibu dan ayahnya dibantai habis oleh orang yang telah dianggapnya sebagai ayah tiri. Mempunyai dendam yang harus ia tuntaskan, anak kecil tersebut lantas menghampiri pamannya untuk mengajarkan ia bagaimana menjadi seorang pembunuh. Alhasil, saat sang anak tumbuh menjadi orang dewasa, ia benar-benar berfokus untuk membalaskan dendam kematian ayah serta ibunya. Lantas, apakah ia berhasil melakukan itu semua? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan menampilkan sebuah pertemuan di antara dua kerabat yang telah menganggap masing-masing dari mereka sebagai saudara. Saking percayanya, pria yang bernama Don Luis itu memberikan sebuah file penting untuk kerabatnya agar ia menyimpan file tersebut. Setelah minum digelar dan mereka berdua menghabiskan minum tersebut masing-masing, lantas kerabat dari Don Luis langsung berpamitan untuk pulang ke kediamannya. Saat ia beranjak pergi, ternyata Don Luis meminta kepada anak buahnya untuk membunuh pria tersebut. Hal yang sama dilakukan oleh kerabat dari Don Luis, yang dimana setelah ia tiba di mobil, dirinya langsung mengecoh karena kesal dengan apa yang Don Luis lakukan. Setibanya di rumah, pria itu langsung meminta istri serta anaknya yang bernama Catalea untuk bersiap-siap. Sebelum mereka pergi, ayah dari Catalea memintanya untuk pergi ke sebuah alamat yang telah ia persiapkan untuknya. Ia juga memberikan file yang Don Luis serahkan padanya untuk Catalea simpan baik-baik. Di luar kediaman mereka, anak buah Don Luis telah membantai anak buah dari ayah Catalea. Mendengar suara tembakan, membuat ayah Catalea dan ibunya langsung mengambil senjata dan bersiap-siap. Selesai berpamitan kepada Catalea, mereka pun langsung berperang melawan anak buah Don Luis. Tetapi sayang, mereka berdua harus tewas tepat di hadapan Catalea yang hanya bisa terdiam. Berhasil membunuh kedua orang tuanya. Salah satu tangan kanan Don Luis yang bernama Marco langsung menghampiri Catalea. Awalnya ia hendak membunuhnya, namun ia menyempatkan diri menjelaskan jika ayah Catalea adalah kerabat baik dari bosnya yang bernama Don Luis. Dan Catalea pun tahu akan hal itu. Sekarang, Marco ingin Catalea memberikan sebuah benda yang dimiliki oleh ayahnya. Apabila Catalea memberikan benda tersebut, maka ia akan mengabulkan apa yang Catalea inginkan. Namun Catalea ditanya seperti itu. Ia tiba-tiba mengeluarkan sebuah pisau dan menancapkannya pada tangan Marco. Lalu ia menjawab jika dirinya hanya ingin membunuh Don Luis. Ditusuk pisau tepat di tangannya membuat Marco berteriak kesakitan. Sementara Catalea langsung berlari dan berhasil keluar dari rumahnya melalui jendela toilet. Kemudian ia berusaha bersembunyi saat anak buah Don Luis menembakinya dari balik jendela. Setelah berhasil kabur, hal yang terus dilakukan oleh Catalea adalah bersembunyi dan lari dari kejaran para anak buah Don Luis yang berusaha untuk mengejarnya. Di tengah umur yang masih belia, Catalea harus berhadapan dengan orang-orang jahat bersenjata. Namun meskipun begitu, Catalea sangat amat cekatan. Ia tahu kemana dirinya harus pergi. Saat ia merasa aman dari gangguan anak buah Don Luis, Catalea pun berjalan sejenak untuk menghilangkan kecurigaan. Tetapi rupanya anak buah Don Luis serta Marco kembali berhasil menemukannya. Alhasil dengan terpaksa, Catalea berlari dan masuk ke dalam sebuah gorong-gorong yang kecil yang tak muat dimasuki oleh para pria dewasa. Karena tak bisa melakukan banyak hal, Marco pun langsung menembaki gorong-gorong tersebut dengan berharap Catalea bisa tewas. Tetapi kenyataannya tidak. Catalea berhasil kabur setelah ia keluar dari saluran air di tengah kota. Kemudian, Catalea pergi ke kedutaan besar Amerika untuk melaporkan file yang telah ia berhasil simpan. Catalea pun langsung dipersilakan untuk masuk dan ia dipertemukan dengan seorang kedubes. Tanpa berbicara apapun, Catalea tiba-tiba memuntahkan chips yang berisi file penting untuk mereka selidiki. Mengetahui Catalea dalam ancaman, mereka langsung mengamankannya. Namun saat Catalea dipersilakan untuk menunggu di sebuah ruangan, ia menolaknya dengan alasan dirinya harus pergi ke toilet. Padahal ia kabur karena merasa tugasnya telah selesai. Setelah memberikan chip tersebut, Catalea langsung menghampiri sebuah rumah
yang telah diarahkan oleh ayahnya. Di sana ia bertemu dengan pamannya yang bernama Emilio. Melihat keadaan dari Catalea membuat Emilio sangat miris. Ia langsung memeluknya dan membawa Catalea ke kediamannya. Keesokan harinya, Emilio hendak mendaftarkan Catalea ke sebuah sekolah. Emilio mengantarkannya bertemu dengan kepala sekolah meskipun saat itu sekolah tersebut tak menerima penerimaan siswa. Tetapi karena Emilio yang menginginkan Catalea bersekolah, akhirnya kepala sekolah tersebut terpaksa menerimanya. Setelah mendaftar, mereka berdua hendak pergi untuk membeli es krim. Tetapi tiba-tiba saja Catalea marah karena ia tak mau sekolah. Yang ia inginkan hanyalah menjadi seorang pembunuh. Emilio hanya terdiam. Ia lalu tiba-tiba mengeluarkan senjatanya dan menembaki mobil serta orang-orang yang sedang berjalan. Hal tersebut membuat para warga sekitar berteriak. Kemudian Emilio menjelaskan jika Catalea ingin menjadi seorang pembunuh, maka ia harus memiliki ilmu yang banyak, serta cara menghadapi permasalahan tersebut. Akhirnya Catalea pun paham dan ia langsung mengambil paksa tas miliknya. Setelah itu, scene berganti kepada seorang wanita mabuk yang sedang mengendarai mobil. Di bawah pengaruh alkohol, wanita itu tak sengaja menabrak sebuah mobil polisi yang membuatnya harus berurusan ke kantor. Setibanya di kantor, para polisi itu langsung memproses wanita tersebut dan menyatakan untuk menahannya sementara. Karena tak bisa bergerak, wanita tersebut langsung tertidur saat dirinya dimasukkan ke dalam sel. Rupanya tak hanya wanita tersebut yang berada di penjara sementara itu, melainkan terdapat seorang mafia yang juga baru saja dimasukkan ke dalam penjara. Ketika semua napi telah didata dan dimasukkan ke dalam selnya masing-masing, para polisi pun hendak beristirahat. Namun mereka tak sadar jika wanita mabuk yang mereka bawa adalah seorang pembunuh. Ya, wanita tersebut ialah Catalea yang telah beranjak dewasa. Saat itu ia langsung mengubah pakaiannya dengan memakai pakaian serba hitam. Kemudian ia merayap ke atap sel miliknya dan berhasil masuk ke saluran ventilasi udara. Setelah berhasil keluar dari selnya, Catalea lantas masuk ke dalam ruang kontrol. Di sana ia berusaha untuk mematikan kipas ventilasi dengan cara menumpahkan sebuah air ke dalam controller. Dan setelah semua jebakan telah siap, Catalea pun kembali ke dalam ruang ventilasi, menunggu hingga jebakannya berfungsi dalam hitungan detik. Air minum yang telah Catalea siapkan jatuh merusak controller hingga membuat kipas di ventilasi tak berfungsi. Disitulah Catalea beraksi. Ia langsung menyelinap masuk ke ruangan yang dibatasi oleh kipas angin tersebut. Kemudian ia langsung masuk ke dalam sel sang mafia yang tengah tertidur. Tanpa banyak basa-basi, Catalea langsung menembak mafia tersebut tepat ke arah tubuhnya beberapa kali hingga tewas. Mendengar suara tembakan, para polisi bergegas memeriksa sumber suara tersebut. Dan ketika mereka tiba, ternyata salah satu tahanan mereka telah tewas beserta seorang polisi yang memegang senjata. Karena belum bisa menyatakan ia adalah tersangka, anggota polisi itu langsung diamankan sementara sang mafia langsung dilarikan ke rumah sakit. Kemudian para polisi bergegas mencari siapa yang telah membuat salah satu tahanan mereka tewas. Satu persatu sel para tahanan diperiksa, tetapi tak ada satupun dari mereka yang berhasil kabur. Salah satunya adalah wanita mabuk tersebut. Karena dinyatakan telah tak bersalah, wanita mabuk itu pun langsung dibebaskan oleh pihak kepolisian. Setelah dibebaskan oleh polisi pada pagi harinya, Catalea langsung menelpon Emilio untuk memberi kabar. Emilio bertanya kapan Catalea akan pulang. Ia menjawab lusa. Kemudian Catalea memberi salam pada bibinya dan telepon pun ditutup. Karena kasus kematian semakin marak, polisi menyerahkan kasus tersebut kepada seorang detektif bernama Ross, yang saat itu kebetulan sangat amat penasaran dengan motif dari pembunuhan mafia. Karena di dalam tubuh para mafia tersebut terdapat sebuah gambar bunga yang menjadi identitas dari sang pembunuh. Ross ingin semua anak buahnya mencari tahu motif serta dari mana bunga itu berasal. Ia juga ingin tahu semua karakteristik dari para tahanan yang kemarin mereka tangkap. Di satu sisi, tepatnya di kediaman Don Luis, pembunuhan serta motif bunga tersebut telah terdengar pada dirinya sendiri. Don Luis tahu jika pembunuh tersebut adalah Catalea. Ia menyesalkan Marco karena tak membunuhnya. Kali ini ia meminta Marco untuk mencari Catalea dan membersihkan semua kegaduhan yang telah ia perbuat. Sementara itu Catalea kembali ke tempat persembunyiannya. Di sana ia membersihkan diri, bersantai sejenak sembari memperhatikan target-targetnya yang sedang bergerak ke sana kemari.
Pada malam harinya, scene berpindah kepada seorang pria bernama Danny. Saat itu ia hendak pulang ke apartemennya. Namun ia merasa curiga ketika pintu apartemennya tak terkunci. Dan ternyata saat ia membuka pintu tersebut, Katalea telah berada di dalam sana. Katalea adalah kekasih dari Danny. Mereka telah cukup lama berhubungan dan pada malam itu mereka melepas rindu semalaman. Saat Danny belum terbangun, Katalea justru telah bersiap-siap untuk pergi. Setelah persiapan selesai, ia langsung keluar dari apartemen milik Danny dan langsung menghampiri Emilio yang saat itu tengah berada di sebuah tempat laundry. Kemudian Emilio memperlihatkan kembali seorang mafia bernama William. Emilio menjelaskan bahwa William telah mendapat uang sebanyak 50 juta dolar dan menghilang dalam waktu sekejap. Kali ini ia meminta kepada Katalea untuk mengistirahatkan William untuk selamanya. Namun sebelum Katalea pergi, ia bertanya mengapa Katalea telah membunuh 22 orang yang beberapa diantaranya tak bersalah. Katalea tak menjawab hal itu, karena Emilio pasti telah tahu jika hal itu ia lakukan untuk menggiring Don Luis keluar dari tempat persembunyiannya. Tetapi Emilio menyalahkan semua cara yang Katalea lakukan, sehingga terjadilah sedikit cekcok di antara mereka berdua. Katalea meminta Emilio untuk mempercayai cara yang ia lakukan dan tetap mendukungnya, hingga apa yang ia inginkan selesai tercapai. Lalu scene berpindah pada William, yang saat itu tengah berpesta bersama wanita-wanitanya dan meminta kepada penjaganya untuk mengamankan setiap akses pintu masuk. Saat William sedang berpesta, tak ada satupun yang menyadari kehadiran dari Katalea, meskipun penjaga Williams berjumlah cukup banyak. Hal itu dikarenakan Katalea berhasil menyembunyikan tubuhnya. Ia juga menyelinap masuk melalui kolam hiu yang dimiliki oleh Williams. Saat merasakan ada kesempatan, Katalea langsung perlahan keluar dari kolam tersebut dan langsung masuk ke kamar milik Williams. Ketika itu, William bersama wanita-wanitanya sedang tertidur. Tetapi karena Williams merasa ada gangguan, ia langsung terbangun dan menyiapkan senjatanya. Williams berusaha mencari tahu siapa yang berusaha mengganggunya. Dan saat Williams telah tiba di kolam hiu miliknya, ia menemukan sebuah bunga anggrek. Dan disitulah Katalea langsung keluar dari tempat persembunyiannya. Melihat keberadaan Katalea, Williams langsung berusaha menembak. Tetapi ia tak sadar jika Katalea telah berhasil terlebih dahulu melucuti semua pelurunya. Hasil dengan perlahan Katalea menembak Williams. Tak mau tewas, William bernegosiasi dengannya. Ia akan membayar berapapun yang Katalea inginkan. Namun Katalea tak sematre itu. Setelah berhasil menembak pergelangan kaki Williams, ia langsung menembak kolam hiu miliknya. Hingga bocor dan perlahan darah yang dikeluarkan dari kaki serta tubuh Williams terendus oleh hiu. Lalu hiu-hiu yang kelaparan itu pun sedikit demi sedikit memakan tubuh Williams hingga tewas. Tewasnya Williams mendapat perhatian khusus dari Ross. Ia kembali harus mencari petunjuk dari pembunuh beringas tersebut. Bahkan Ross meminta bantuan kepada agen CIA untuk mengurusi terkait pembunuhan itu. Tetapi sayang, agen CIA tak bisa menolongnya. Ternyata agen CIA tersebut telah bekerja sama dengan Marco dan Don Luis. Mereka justru ketakutan ketika Katalea perlahan akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ross dan rekan-rekannya masih berusaha untuk mencari tahu siapa dalang di balik pembunuhan ini. Kini Ross telah sedikit mendapat informasi terkait sebuah bunga anggrek bernama Katalea yang hanya tumbuh di negara Kolombia. Di satu sisi, Danny dan Katalea kembali memadu kasih. Malam itu menjadi malam yang hangat bagi mereka berdua. Namun pada pagi harinya, Katalea tak menyadari jika Danny telah terbangun lebih dahulu daripadanya. Sebelum Katalea terbangun, Danny menyempatkan diri untuk memotret wajah Katalea yang saat itu sedang tertidur. Dan ketika Katalea terbangun, ia langsung terkejut, serta dengan cepat memakai pakaiannya. Tak dapat diketahui secara pasti kemana Katalea akan pergi. Namun Danny tak bisa melarangnya begitu saja. Ternyata Katalea pergi untuk menghampiri Emilio. Dan di sana Emilio marah besar. Ia memperlihatkan jika 8 orang telah tewas dibunuh di Miami. Dan salah satunya adalah teman dari dirinya. Ia ingin memperingati Katalea untuk tak lagi menunjukkan eksistensinya karena Don Luis tak akan pernah main-main. Ia khawatir jika Don Luis justru menyasar pada dirinya dan istrinya. Tetapi karena Katalea terlalu keras kepala akibat dendam yang masih ingin ia sampaikan, dirinya tak memperdulikan keselamatan Emilio. Sebagai gantinya, Emilio memutuskan untuk tak lagi memberi Katalea pekerjaan.
Ia juga tak diperbolehkan masuk ke dalam rumahnya maupun ke dalam gereja. Dan terakhir, Emilio memberikan sebuah foto agar Catalea sadar mengapa hingga saat ini ia melindunginya. Saat Emilio pergi, Catalea membuka foto tersebut yang ternyata itu adalah foto keluarganya. Dengan cepat, Catalea langsung menangis. Kemudian, scene berpindah pada Danny yang saat itu tengah menceritakan perasaannya kepada sahabatnya sendiri. Jennifer adalah nama samaran dari Catalea yang ia berikan pada Danny. Danny menjelaskan betapa ia menyayangi Jennifer. Ia bahkan sempat memotret wajahnya pada saat ia tertidur. Apa yang Danny lakukan rupanya tak ia sadari, karena sahabatnya sendiri justru menjual foto tersebut kepada seorang temannya, yang kebetulan adalah seorang informan. Dan tak butuh waktu lama, Ross beserta rekan-rekannya berhasil menemukan foto tersebut. Mereka langsung mengirimkan foto dari Catalea dan meminta semua unit untuk menyebarkannya ke seluruh penjara negeri. Kembali ke Catalea, saat itu ia tengah menelpon Danny untuk bertanya tentang kabar serta keberadaannya. Entah disengaja atau tidak, Danny justru berkata bahwa ia merindukan Catalea setelah memandangi fotonya. Mendengar hal tersebut, Catalea langsung melihat ke arah komputernya. Ia bertanya siapa orang selain dirinya yang melihat foto tersebut. Danny menjawab tak ada, karena hanya dirinya yang menyimpan foto itu. Tetapi pihak polisi beserta SWAT telah berhasil mengetahui keberadaan dari Catalea. Mereka langsung bergerak untuk berusaha mengepungnya. Beruntung Catalea langsung menyadari hal itu. Ia menyiapkan dirinya, senjatanya, serta semua jebakan yang telah tertata rapi. Dan saat SWAT bersama para polisi mengepung Catalea di kamarnya, Catalea langsung kabur saat ia meledakkan sebuah tembok. Tak ada satupun agen SWAT yang berhasil menemukan di mana keberadaan Catalea, karena ia benar-benar cepat dan sama sekali tak terlihat. Beruntungnya, Catalea berhasil kabur dari insiden tersebut setelah melarikan diri melalui celah-celah ventilasi udara. Setelah berhasil kabur dari kejaran para polisi, Catalea langsung menghampiri kediaman Emilio. Namun sayang sekali, paman dan bibinya telah tewas dibantai oleh Marco, yang saat itu telah mengintainya. Berkali-kali Catalea meminta maaf karena dirinya ceroboh. Pada malam harinya, Catalea langsung menghampiri kediaman Ross yang saat itu baru saja pulang bekerja. Ia menjelaskan jika semua kamera keamanan telah berhasil ditumbangkan dan kursi yang Ross duduki telah dipasang bom, agar Ross tak bisa bergerak. Disitulah Catalea menjelaskan mengapa ia melakukan ini semua. Pada saat usianya 9 tahun, ia melihat secara langsung kedua orang tuanya dibantai oleh Don Luis. Sebenarnya dahulu ia pernah meminta bantuan kepada Ross serta beberapa rekannya. Namun pihak pemerintah sangat amat lambat dalam memproses permasalahan tersebut, yang membuat Catalea memutuskan untuk menyelesaikannya sendiri. Ross meminta maaf akan hal itu dan meminta Catalea untuk menyerahkan itu semua padanya. Tetapi semua telah terlambat. Kini Catalea meminta kepada Ross untuk membantunya mencari tahu alamat dari kediaman Don Luis. Setelah alarm bom dimatikan, Catalea pun pergi dari kediaman Ross. Keesokan harinya Ross langsung mendatangi agen CIA tersebut. Ia menjelaskan semuanya jika pembunuh wanita yang telah membunuh 23 orang itu menghampirinya. Namun respon dari agen CIA tersebut justru meminta Ross untuk menelpon 911. Padahal Catalea sedang mengincarnya. Benar saja, tak lama kemudian sebuah laser merah tepat mengarah ke badan agen CIA tersebut. Telepon Ross pun berdering untuk memberitahu jika agen CIA itu harus memberikannya alamat. Tetapi setelah Catalea menembaknya dari jarak jauh, ia pun langsung memberikan sebuah alamat. Tak berhenti sampai di situ, kini Catalea menghampiri dinas kependudukan untuk meminta denah dari alamat yang ia inginkan. Setelah semua persiapan telah selesai, ia pun langsung pergi mengendarai ambulans. Di kediaman Don Luis, Marco bersama anak buahnya telah siap menghalau setiap serangan yang akan Catalea berikan. Tetapi mereka tak siap jika ternyata Catalea mengirimkan sebuah RPG yang langsung menghanguskan kediaman mereka. Mendapat serangan mendadak, mereka langsung menyembunyikan Don Luis ke bunker yang lebih aman. Kemudian mereka berusaha mencari keberadaan Catalea. Bak seorang ninja, Catalea berhasil membunuh anak buah Don Luis satu persatu, termasuk Marco. Tetapi ia harus mendapat sedikit perlawanan dari Marco karena ia cukup tangguh. Saat mereka bertemu, Catalea memberitahunya jika dahulu Marco seharusnya membunuhnya. Kemudian pertarungan sengit pun terjadi, hingga akhirnya Marco berhasil dibunuh oleh Catalea.
Karena sepenuhnya ketakutan, Don Luis memutuskan untuk kabur terlebih dahulu. Tetapi saat di tengah perjalanan, ia harus terkena kemacetan. Dan di saat sedang menunggu, sebuah panggilan dari Marco muncul. Catalea langsung mengatakan niatnya, tetapi Don Luis justru mengancam Catalea terlebih dahulu. Catalea hanya terdiam. Lalu ia mengatakan, makanlah. Dan 2 ekor anjing tiba-tiba muncul dari belakang mobil memakan Don Luis dengan lahap. Dan scene terakhir di film ini menampilkan Catalea yang memutuskan untuk menghilang setelah Ross gagal melacaknya. Meskipun ia telah membawa Danny ke kantor FBI. Tamat.